猎物，却是没能杀了那韩放。老师，对不住了，这次也连累您了。Battle Through the Heavens, Chapter 995. Bab 995, Kenalan Lama. Xiao Yan berhenti bersembunyi setelah melihat bahwa dia telah ditemukan. Dia mengungkapkan dirinya, menyapu pandangannya pada pria berpakaian hitam itu, dan berkata, "Saya hanya lewat. Tidak perlu cemas." Petik 2. Mata pria berpakaian hitam itu dengan dingin mengamati Xiao Yan. Usia pihak lain sepertinya sedikit lebih muda darinya. Namun, berdasarkan indera tajamnya yang diasah karena telah bertengkar dengan orang lain selama bertahun-tahun, pria itu samar-samar bisa merasakan sedikit perasaan berbahaya dari Xiao Yan. Hatinya sedikit terkejut, meskipun dia tahu dengan jelas bahwa mereka yang bisa sampai di tempat ini pada saat seperti itu pasti memiliki beberapa keterampilan, tidak banyak yang bisa menyebabkan dia merasa sedikit bahaya. "Saya Tang Ying dari Paviliun 10.000 Pedang. Anda tampak agak asing. Bolehkah saya tahu Anda berasal dari faksi mana atau dari klan mana Anda berasal?" Pemuda berpakaian hitam menangkupkan tangannya ke Xiao Yan saat dia bertanya. Dia telah mendengar tentang sedikit ahli dari generasi muda di Central Plains. Namun, ini memang pertama kalinya dia melihat orang di depannya. Karena itu, dia bertanya dengan cara yang lebih rinci. Adalah benar untuk bertanya lebih banyak ketika seseorang menjelajahi dunia. Yang terburuk adalah orang-orang yang tidak tahu batasan mereka dan berpikir bahwa ayah mereka adalah yang terkuat ketika mereka bukan siapa-siapa. Untungnya, Paviliun 10.000 Pedang Tang Ying ini bukanlah orang seperti itu. Kalau tidak, dia mungkin akan berakhir di tempat ini. Paviliun 10.000 Pedang? Xiao Yan merasa kaget di dalam hatinya saat mendengar nama ini. Tidak disangka orang ini adalah seseorang dari Paviliun 10.000 Pedang. Selain itu, nama Tang Ying adalah salah satu yang dia dengar ketika dia berada di luar pegunungan. Dia juga seorang muda, orang berbakat yang sebanding dengan Nona Feng dari Paviliun Petir Sayap. Xiao Yan ragu-ragu sejenak sebelum menangkupkan kedua tangannya dan menjawab, "Xiao Yan." "Xiao Yan?" Ekspresi terkejut muncul di wajah dingin Tang Ying ketika dia mendengar nama ini. Dia memandang Xiao Yan dan berkata, "Xiao Yan yang baru-baru ini mengalami konflik panas yang membara dengan Wind Lightning Pavilion?" Xiao Yan tersenyum dan berkata dengan santai, "Ini hanya konflik kecil." Mata Tang Ying tanpa sadar berubah sedikit ketika dia mendengar pengakuan langsung dari Xiao Yan. Dia secara alami menyadari konflik antara Xiao Yan dan Wind Lightning Pavilion selama periode waktu ini. Bahkan jika kemampuannya untuk menerobos formasi penjara 9 surgawi yang ditempatkan oleh 3 sesepuh benar-benar karena dia meminjam kekuatan orang lain seperti yang dikatakan rumor, itu masih cukup luar biasa. Melihatnya seperti ini, ada lawan kuat lain dalam kompetisi Heaven Mountain Blood Pool kali ini selain orang-orang dari 3 pavilion lainnya. Konflik kecil tidak akan bisa mengeluarkan iblis tua seperti Fei Tian. Tang Ying juga tidak tampak seperti orang yang banyak bicara. Setelah mengucapkan beberapa kata secara acak, dia tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Dia berkata, "Sekarang bukan waktunya untuk mengobrol. Semoga saya bisa bertemu Anda di Heaven Mountain Stage. Saat itu, kami mungkin bisa bekerja sama." Petik 2. Tang Ying tidak menunggu jawaban Xiao Yan setelah mengucapkan kata-kata seperti itu. Sosoknya bergerak dan dia dengan cepat memasuki kabut tebal. Dia menghilang dalam sekejap mata. Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya saat melihat orang ini berjalan begitu cepat. Orang-orang ini tampaknya memiliki pikiran yang berhati-hati. Xiao Yan ingin berjalan bersama dengan orang yang tahu jalannya, tetapi pihak lain sepertinya tidak mau menyumbangkan sumber dayanya untuk dibagikan. Namun, masuk akal saat Xiao Yan memikirkannya. Jika ada satu orang tambahan yang mencapai kolam darah gunung surga, akan ada pesaing tambahan. Siapa yang ingin menemukan lawan untuk diri mereka sendiri tanpa alasan? Tapi apakah panggung gunung surga yang disebutkan orang ini? Tempat ini benar-benar asing bagiku dan semua informasinya memang tersembunyi. Xiao Yan mengerutkan kening. Dia menghela nafas lembut saat jari kakinya menekan dahan pohon. Tubuhnya seperti burung besar yang jatuh. Akhirnya, dia juga menyerbu ke dalam kabut tebal. Xiao Yan juga kehilangan kemudahan yang dia rasakan sebelumnya dalam perjalanan berikutnya karena kekuatan magical beast di sekitarnya secara bertahap semakin kuat.
Selain itu, cukup banyak magical beast yang cukup merepotkan untuk ditangani. Meskipun Xiao Yan mengandalkan persepsi spiritualnya, dia masih tidak berhasil melarikan diri dari semuanya. Secara alami, dia tidak punya pilihan selain bertarung. Karenanya, kecepatannya sangat berkurang. Namun, Xiao Yan tidak punya pilihan lain. Dia tidak memiliki jalan setapak dan tidak mungkin dia datang ke tempat ini tanpa mengandalkan aliran energi untuk bertindak sebagai papan nama. The Heaven Eye Mountain Range sangat luas. Ini, bersama dengan kabut yang tertinggal, membuatnya tampak seperti labirin. Jumlah orang di sekitar menurun semakin dalam. Xiao Yan menuju ke pegunungan. Xiao Yan hanya bertemu dua orang lainnya setelah Tang Ying. Kedua orang ini cukup kuat dengan keduanya berada di kelas Do Huang. Mereka terlibat dalam pertempuran sengit dengan peringkat 6 Magical Beast ketika Xiao Yan menemukan mereka. Namun, jelas bahwa persepsi kedua orang ini tidak setajam Tang Ying. Oleh karena itu, mereka tidak menemukan jejak Xiao Yan. Yang mereka lakukan hanyalah mengamati sekeliling mereka dengan kasar sebelum pergi dengan tenang. Waktu juga dengan cepat mengalir saat Xiao Yan maju ke depan. Menyusul perubahan cuaca, jarak pandang di dalam hutan berkurang secara bertahap. Pada akhirnya, seseorang bahkan tidak bisa melihat kelima jarinya. Setelah datangnya malam, Magical Beast di dalam Heaven Eye Mountain Range tampaknya menjadi lebih aktif. Banyak binatang mengaum berulang kali terdengar sebelum bergema di pegunungan. Lingkungan seperti ini sangat tidak cocok untuk bepergian. Kemungkinan bahkan Nona Feng, Tang Ying, dan yang lainnya yang memiliki peta akan berhenti bepergian saat ini. Sepanjang hari bepergian dan bertarung dengan Magical Beast akan membuat mereka lelah. Jika mereka tidak mengambil kesempatan untuk cepat pulih, kemungkinan mereka akan mengalami kesulitan bertahan selama sisa perjalanan ke kolam darah Gunung Surga. Xiao Yan juga ragu-ragu menghadapi lingkungan yang mengerikan untuk bepergian. Namun, setelah merenung sejenak, dia mengatupkan giginya. Dia hanya beristirahat sejenak sebelum mulai melakukan perjalanan. Xiao Yan jelas menyadari bahwa dia telah menggunakan tipuan dengan mengandalkan merasakan aliran energi. Namun, ini pasti akan memperlebar jarak antara dia dan orang-orang seperti Tang Ying. Sejak dia bertemu Tang Ying di siang hari, Xiao Yan tidak dapat menemukan sosok Tang Ying terlepas dari seberapa cepat Xiao Yan bepergian. Sepertinya dia jauh di depan. Oleh karena itu, jika Xiao Yan benar-benar ingin mengejar orang-orang itu, dia perlu melakukan perjalanan pada malam hari. Ini mungkin cukup berbahaya, tapi beruntung dengan mengandalkan persepsi spiritualnya, Xiao Yan bisa mencoba yang terbaik untuk mengurangi tingkat bahaya. Kaki Xiao Yan dengan keras menginjak cabang pohon. Kekuatan yang kuat dan ganas menyebabkan pohon besar itu bergetar hebat. Sosoknya juga telah berubah menjadi bayangan hitam buram, dengan cepat melewati hutan yang gelap ini. Bang! Sesosok tiba-tiba muncul di dalam hutan gelap di mana seseorang bahkan tidak bisa melihat jari-jarinya. Segera, telapak tangan dengan keras tercetak di tubuh Magical Beast yang tersembunyi di samping. Kekuatannya melonjak dan mengguncang binatang itu sampai bertabrakan dengan keras ke batang pohon. Itu telah kehilangan nyawanya sebelum sempat mengeluarkan suara gemuruh. Hu! Sesosok manusia dengan lembut mendarat di cabang pohon di tengah kegelapan. Dia menghela nafas kasar dan batu cahaya bulan terangkat. Cahaya hangat dipancarkan, dan segera dipantulkan oleh kabut di sekitarnya. Namun, wajah muda Xiao Yan terungkap dengan bantuan cahaya. Perjalanan malam jauh lebih sulit dari yang diharapkan Xiao Yan. Cukup banyak Magical Beast yang kuat dan licik tersembunyi dalam kegelapan. Mereka seperti pemburu yang menunggu mangsanya untuk menyerahkan diri kepada mereka. Jika Xiao Yan tidak mendapat bantuan dari persepsi spiritualnya, kemungkinan setidaknya lebih dari 10 luka akan muncul di tubuhnya. Bahaya dari pegunungan mata surga telah melebihi harapannya. Xiao Yan mengeluarkan pil obat dan memasukkannya ke dalam mulutnya saat tatapannya melirik mayat binatang ajaib dari jarak dekat. Dia dengan cepat duduk bersila. Bepergian sepanjang malam membuatnya lelah. Selain itu, bertarung dengan Magical Beast yang merepotkan di sepanjang jalan telah menghabiskan sebagian besar kekuatannya. Xiao Yan hanya perlahan membuka matanya setelah beristirahat selama hampir setengah jam. Dia sekali lagi merasakan aliran energi di pegunungan, dan ada sedikit kegembiraan di matanya. Perasaan aliran itu menjadi semakin jelas. Jelas, Xiao Yan semakin dekat ke lokasi itu. Saya harus berusaha lebih keras. Mudah-mudahan, saya bisa menyusul orang-orang itu sebelum pagi tiba.
Xiao Yan menjilat mulutnya dan diam-diam tertawa. Tubuhnya bergerak, berubah menjadi sosok hitam yang sekali lagi memasuki hutan gelap. Xiao Yan tidak menghabiskan banyak waktu untuk beristirahat di malam hari. Sebagian besar dihabiskan untuk bepergian. Namun, perjalanan pahit ini bukannya tanpa hasil. Total ada 5 hingga 6 orang yang disalib oleh Xiao Yan selama perjalanannya. Orang-orang ini tanpa sadar sedikit tercengang ketika mereka melihat sosok manusianya berjalan terseok-seok dalam kegelapan. Orang ini sedikit terlalu berani. Xiao Yan tidak peduli tentang keterkejutan di hati orang-orang ini. Dia bisa merasakan cahaya di dalam hutan secara bertahap menjadi lebih terang. Jelaslah, malam berangsur-angsur menjelang. Ketika langit berangsur-angsur cerah, Magical Beast yang luar biasa aktif di malam hari juga secara bertahap mundur. Raungan binatang di pegunungan juga melemah. Xiao Yan mendarat dengan lembut di atas pohon raksasa. Tangannya meraih ruang kosong di depannya. Energi kuat yang terkandung di dalam kabut menyebabkan wajahnya menunjukkan keterkejutannya. Kepadatan energi di tempat ini luar biasa. Tak heran jika mampu membentuk benda misterius seperti kolam darah gunung surga. Sepertinya tempat ini sudah berada di daerah terdalam dari pegunungan mata surga. Xiao Yan bergumam pelan. Dia segera menguatkan perhatiannya. Melihat ini, sepertinya dia akan sampai di tujuannya. Xiao Yan membuka mulutnya. Wajahnya juga tanpa sadar menunjukkan senyuman yang sepertinya telah memberikan beban yang berat. Dia baru saja akan bergerak ketika telinganya tiba-tiba bergerak. Suara samar dari bilah yang bertabrakan serta ledakan energi ditransmisikan dari tempat yang tidak jauh di sebelah kirinya. Tatapan Xiao Yan melirik ke arah kirinya sebelum ditarik dengan cepat. Dia telah melihat banyak situasi serupa di sepanjang jalan. Xiao Yan bukanlah orang suci dan tidak berusaha membantu setiap orang yang dia lewati. Dengan menggelengkan kepalanya, Xiao Yan menggerakkan jari kakinya dan melanjutkan ke depan. Namun, begitu dia hendak bergerak, tangisan seorang wanita yang bergerak menembus kabut dan ditransmisikan ke telinga Xiao Yan. Dengan segera, sosoknya, yang akan segera menghilang, benar-benar kaku. Suara ini mengharukan dan luar biasa. Sepertinya pemiliknya cantik, apalagi, Xiao Yan tidak asing dengan suara ini. Dia bahkan merasa bahwa itu telah membangkitkan ingatan yang sangat dalam. Bab 996, bertemu Nalan Yanran lagi. Lebih dari selusin batu cahaya bulan dimasukkan ke dalam batang pohon di sekitar area kosong di dalam hutan. Cahaya yang mereka pancarkan menyebabkan area ini tampak cukup terang. Kabut tebal juga telah tersebar oleh pertempuran besar yang terjadi sebelumnya. Oleh karena itu, tempat ini menjadi lebih terlihat. Ada 5 sosok di tanah kosong. 4 laki-laki dan 1 perempuan. Kekuatan mereka semua cukup hebat. Jelas, mereka bukanlah orang lemah. Terlebih lagi, aura semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dipancarkan oleh orang biasa. Kelima aura itu sama kuatnya. Salah satu dari 4 pria itu mengenakan pakaian kuning tua. Selain itu, ada bekas luka pisau di wajahnya. Dia saat ini sedang duduk di dahan pohon, bersandar di batang pohon. Tatapannya dengan malas menyapu tempat di bawah saat dia dengan lemah berkata, "Cepat." 3 pria lainnya di tanah buru-buru menganggukkan kepala setelah mendengar orang ini berbicara. Ketiganya mengenakan jubah berwarna kuning dan mengenakan lencana serupa di dada mereka. Sepertinya mereka berasal dari faksi yang sama. Serahkan Psychic White Fox. Bukannya kita belum melakukan sesuatu seperti membunuh seorang wanita? Wanita itu memegang pedang panjang di tangannya. Pakaian hijau pucatnya membungkus sosok indahnya sampai ditampilkan dengan jelas. Sosoknya yang besar sangat menarik, dan rambut hitamnya, yang secara acak diikat oleh kain berwarna hijau, menjulur ke bokongnya yang indah. Penampilan muda dan cantiknya sudah tidak asing lagi. Sangat mengejutkan Nalan Yanran yang telah menemani Yun Yun meninggalkan kekaisaran Jiama saat itu. Beberapa tahun telah berlalu. Nalan Yanran saat ini tidak lagi memiliki kelembutan yang dia miliki saat itu. Ketika dia pindah, dia akan memancarkan daya tarik dewasa yang memikat. Wanita muda yang dimanjakan saat itu benar-benar menjadi kecantikan hebat yang bisa membawa kehancuran ke kota dan kerajaan. Kecantikan yang ekstrim dikatakan dapat menyebabkan kehancuran kerajaan karena mereka cenderung dapat mengganggu penguasa dari melakukan hal yang benar atau dari bekerja. Ada rubah putih kecil yang cantik di bahu Nalan Yanran.
Rubah putih ini memiliki bulu seputih salju yang sangat halus. Sekilas, seseorang akan merasa terlalu menyukainya untuk meletakkannya. Itu memiliki dampak mematikan bagi wanita. Pada saat ini, sepasang mata cerdas milik rubah putih ini sedang berkeliaran. Tampaknya niat membunuh, yang merembes dari tubuh pohon orang di seberang, telah menyebabkan bulu seputih salju menunjukkan tanda-tanda gemetar. Celoteh lembut keluar dari mulutnya. Nalanianran sepertinya merasakan ketakutan pada rubah putih kecil itu. Dia dengan lembut mengusap kepalanya sebelum perlahan mengangkat kepalanya. Mata cantiknya dengan dingin menatap ketiga orang di seberangnya. Dia mengencangkan cengkeramannya pada pedang panjang saat aura pedang tajam perlahan melonjak keluar. Dua kata sedingin es juga keluar dengan lembut dari mulutnya. Bermimpilah. Hihi, sungguh kecantikan yang keras kepala. Namun, Anda sedikit terlalu keras kepala. Dengan kekuatan Do Huang bintang 5 Anda bisa melupakan melarikan diri dari tangan kami bertiga. Serahkan rubah putih dengan patuh. Kalau tidak, saya tidak akan keberatan menikmati seberapa banyak ekstasi yang akan diberikan oleh keindahan seperti itu. Seorang pria berpakaian kuning menatap Nalanianran dengan tatapan membakar. Dia tanpa sadar menjilat bibirnya, dan matanya berisi tatapan cabul. Wajah cantik Nalanianran juga menjadi lebih dingin setelah mendengar kata-kata tercela dari orang ini. Kekuatan 3 orang di seberangnya berada di sekitar kekuatan bintang Do Huang. Jika itu adalah 1 lawan 1, dia yakin bisa membunuh mereka dalam waktu singkat. Namun, jika ketiganya menyerang bersama, dia akan kesulitan memblokir mereka. Apalagi, ketiga orang ini milik faksi yang sama. Mereka berkolaborasi dengan baik satu sama lain. Selama pertukaran sebelumnya, dia hampir menderita kerugian. Hal yang paling membuatnya tertekan adalah pria yang tadi duduk di pohon. Orang ini tidak menyerang sejak awal. Namun, Nalanianran merasakan tekanan samar saat menghadapinya dari sisi berlawanan. Jelas, kekuatan pihak lain jauh lebih kuat dari miliknya. Ground Spirit Gate memang tempat sampah diproduksi. Ekspresi ketiga pria berpakaian kuning menjadi sedikit lebih dingin ketika mereka melihat bahwa Nalanianran telah mengidentifikasi faksi mereka. Dengan kekuatan mereka juga dianggap sebagai elit dalam generasi muda dari gerbang roh tanah. Meskipun mereka tidak bisa dibandingkan dengan orang-orang seperti Tang Ying dan Nona Feng, mereka masih memiliki reputasi. Jika mereka tidak membutuhkan Psychic White Fox untuk memimpin jalan ketika mereka memasuki Heaven Eye Mountain Rank, mereka tidak akan menjadi musuh dengan Do Huang bintang 5 tanpa alasan. Namun, karena mereka sudah melakukannya, secara alami tidak ada cara untuk mengubah banyak hal. Ketiganya saling bertukar pandang. Segera, mereka mengangguk sedikit dan memutuskan untuk tidak terus terlibat dalam masalah ini. Tubuh mereka bergerak dan membentuk bentuk segitiga, mengelilingi Nalanianran. Doki kuning tua yang kuat melonjak keluar dari tubuh mereka. Penjara gambar tanah. Tangan mereka bertiga dengan keras mendarat di tanah. Tanah berguncang dan tanah bergejolak dengan cepat. Fragmen batu ditembakkan. Dalam sekejap mata, sangkar yang terbentuk dari tanah pecah dari tanah dan menjebak Nalanianran di dalamnya. Nalanianran mengerutkan alisnya saat melihat ini. Kakinya menginjak tanah dan tubuhnya yang indah seperti gasing yang berputar dengan cepat. Aura pedang tajam melesat ke segala arah dan dengan kejam memotong sangkar, menyebabkan banyak garis potong muncul dengan cepat. Ketiga pria berpakaian kuning itu dengan keras membanting tangan mereka ke tanah ketika mereka melihat bahwa kandang itu dengan cepat runtuh di bawah tangan Nalanianran. 3 tombak berwarna kuning, tercipta dari lumpur, langsung melesat keluar dari tanah. Setelah itu, mereka dengan cepat ditangkap oleh mereka bertiga. Kaki mereka menginjak tanah saat mereka menembak ke arah Nalanianran di tengah. Nalanianran tidak berani meremehkan serangan gabungan dari 3 bintang 4 Do Huangs. Pedang panjang di tangannya dibungkus oleh aura pedang yang kuat karena dengan licik dan kejam menusuk dengan cara seperti kilat. Petik 2. 4 sosok bertukar pukulan di dalam sangkar dengan cara seperti kilat. Aura pedang menyebar kemana-mana, membentuk banyak selokan dalam di tanah. Ketiga pria berpakaian kuning itu sepertinya menyadari ketajaman aura pedang Nalanianran. Karena itu, mereka tidak menyerang dengan paksa. Sebaliknya, mereka mengandalkan kedekatan tanah jangka panjang mereka Doki untuk perlahan-lahan menghabiskan Dokinya. Nalanianran juga menyadari taktik kelelahan yang diadopsi ketiganya.
Namun, dia tidak punya cara untuk menghadapinya. Ketiga orang ini bekerja sama dengan sangat baik dan telah dengan tegas membatasi dia sejak awal. Ini menyebabkan dia tidak memiliki sedikit pun kesempatan untuk beristirahat. Jika ini diperpanjang, kekurangan Doki akan mengakibatkan bagian dalam tubuhnya. Dentang, dentang, dentang. Pedang panjang itu menusuk 3 ujung tombak dengan cara seperti kilat. Wajah cantik Nalan Yanran menjadi dingin saat aura pedang tajam tiba-tiba keluar. Bang! 3 tombak lumpur hancur saat terkena aura pedang. Namun, sebelum Nalan Yanran bisa terus menekan serangannya, tanah bergetar dan pilar lumpur tajam yang sangat besar ditembakkan, menyebabkan dia buru-buru mundur. Ketika tubuh Nalan Yanran mendarat, 3 orang di seberangnya membentuk tombak yang lebih panjang. Armor kuning tua juga muncul di tubuh mereka saat ini, menutupi mereka dengan perlindungan yang kuat. Metode Ki Afinitas dasar biasanya berspesialisasi dalam menjadi pertahanan yang tahan lama. Kamu layak menjadi Do Huang bintang 5 karena terlalu merepotkan untuk dihadapi. Namun, itu akan berakhir di sini. Dengan Doki di tubuh Anda, kemungkinan Anda tidak akan bisa bertahan lama. Serahkan Psychic White Fox kepada kami dan kami akan melepaskanmu. Suara rendah dan dalam keluar dari armor kuning tua. Kamu bisa menggunakan kata-kata ini untuk mengelabui anak berusia 3 tahun. Nalan Yanran tertawa terbahak-bahak saat mendengar ini. Dia bukan lagi wanita muda dari dulu. Pengalamannya di Central Plains selama tahun-tahun ini juga memungkinkannya untuk memahami cukup banyak prinsip. Bodoh yang keras kepala. Anda sedang mencari kematian. Petik 2. Ketiganya menjadi tidak sabar saat melihat Nalan Yanran masih belum mau tunduk. Tangan mereka saling berhadapan dari kejauhan dan 6 pilar cahaya Doki berwarna kuning ditembakkan. Segera, mereka berubah menjadi bentuk segitiga dengan cahaya yang melingkari. Semangat tanah, keterampilan meleleh bumi. Ketiga orang itu berteriak dengan tajam. Doki yang berwarna kuning tua dengan cepat diaglomerasi di depan salah satu dari mereka. Doki yang kuat itu, yang telah mengumpulkan kekuatan mereka bertiga, bahkan menyebabkan Nalan Yanran mengubah ekspresinya. Ketika teriakan itu terdengar, Doki yang berwarna kuning tua dengan cepat menjadi terdistorsi. Segera, itu berubah menjadi naga bumi yang ganas. Itu meraung dan berubah menjadi sinar cahaya dengan keras. Akhirnya, tembakan lurus ke arah Nalan Yanran. Sebuah selokan yang dalam muncul di tanah kosong tempat ia melewatinya, tampak seperti banteng yang sedang membajak ladang. Keterampilan melting bumi dari gerbang roh tanah ini memang memiliki beberapa keunikan. Pria di cabang pohon melirik naga bumi di depannya dan dengan lembut berkata. Nalan Yanran mengatupkan gigi peraknya saat dia melihat naga bumi yang dengan ganas menembaki. Tangannya melemparkan rubah putih kecil di bahunya ke samping, dan Doki berwarna hijau tua dengan cepat membentuk dinding angin di depannya. Bang! Naga bumi bertabrakan dengan dinding angin. Bilah angin tajam yang menyusun dinding memotong naga bumi hingga berulang kali bergetar. Namun, ini tidak berhasil menghentikan serangan naga bumi. Kedua belah pihak melanjutkan keadaan ini sejenak sebelum dinding angin meledak dengan keras. Nalan Yanran diturunkan ke naga bumi ketika dinding angin pecah. Itu segera meraung pada yang pertama saat mulutnya yang ganas menggigit kepala Nalan Yanran. Wajah cantik Nalan Yanran menjadi sedikit pucat ketika dia melihat naga bumi dari dekat. Dia baru saja akan menggunakan dokinya ketika dia terkejut menyadari bahwa tubuhnya telah terjalin oleh energi berwarna hitam yang tidak biasa. Bang! Angin tajam yang membentuk kepalan tangan melesat dari kabut tebal di jarak dekat tepat ketika naga bumi hendak menerkam ke Nalan Yanran. Itu segera menabrak naga bumi. Itu berguncang sebelum berubah menjadi titik cahaya yang pecah. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba mengejutkan semua orang. Ini termasuk pria di cabang pohon. Dia mengarahkan matanya yang agak terkejut ke tempat di mana angin kepalan telah dipancarkan. Siapa ini? Saya Huang Tian dari Ground Spirit Gate. Sobat, tolong jangan ikut campur dalam urusan orang lain. Petik 2. Pria berpakaian kuning itu menyapu pandangannya dengan hati-hati ke sekelilingnya saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Apa kau tidak takut membuang muka gerbang roh tanah dengan meminta begitu banyak pria menggertak seorang gadis? Tawa mengejek dipancarkan dari kabut tebal. Segera, langkah kaki lembut terdengar. Sesaat kemudian, sosok kurus muncul di depan mata semua orang.
Nalan Yanran, yang masih dalam keadaan syok, mengangkat kepalanya saat dia melihat sosok yang perlahan berjalan keluar dari kabut tebal. Dia baru saja akan mengucapkan terima kasih ketika dia melihat wajah itu. Tubuhnya langsung menegang. Seluruh pikirannya juga sepertinya terhenti pada saat ini. Beberapa saat kemudian sebelum dia dengan lembut mengucapkan nama itu, yang tersembunyi jauh di dalam ingatannya, dengan beberapa kesulitan dan ketidakpercayaan. Xiao Yan. Bab 997, Wang Chen. Xiao Yan tersenyum sedikit saat dia melihat wajah cantik itu, dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Suaranya menjadi jauh lebih lembut saat dia dengan lembut bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Masalah-masalah itu saat itu benar-benar lenyap saat Misty Cloud Sect telah bubar. Xiao Yan bukanlah orang yang berpikiran sempit. Dia secara bertahap melupakan masalah itu. Ketika dia mengingatnya sekarang, dia hanya bisa menggambarkannya sebagai kesembronoan masa muda. Nalan Yanran juga sedikit terkejut dengan cara lembut Xiao Yan berbicara. Dia jarang melihat Xiao Yan berbicara dengannya dengan cara yang begitu tenang. Lagi pula, dia menyadari masalah dan bahaya apa yang terjadi pada pria sombong ini. Saya baik-baik saja, terima kasih. Mata cantik Nalan Yanran berkedip sedikit saat dia menggelengkan kepalanya dan dengan lembut menjawab. Sepertinya teman ini benar-benar ingin bertingkah seperti pahlawan yang menyelamatkan kecantikan. Ekspresi ketiga pria berpakaian kuning itu tenggelam ketika mereka melihat Xiao Yan mengabaikan mereka sejak awal. Orang yang menyebut dirinya Huang Tian sebelumnya menghadapinya dengan suara suram. Enyah. Xiao Yan tidak mengalihkan matanya sedikit pun saat dia berbicara dengan lembut. Setelah itu, dia perlahan berjalan ke sisi Nalan Yanran dan melirik energi berwarna hitam yang terjalin di sekitar tubuhnya. Dia tanpa sadar tertawa dengan suara dingin yang lembut, afinitas kegelapan Douqi benar-benar langka. Namun, Anda benar-benar meluncurkan serangan diam-diam meskipun kekuatan Anda. Ini benar-benar agak menghina. Petik 2. Xiao Yan meraih pergelangan tangan seputih salju Nalan Yanran setelah mengucapkan kata-kata itu. Gumpalan api hijau giok muncul di ujung jarinya sebelum ditembakkan dengan cara seperti kilat. Di hadapan jari Xiao Yan yang cepat dikibaskan, energi berwarna hitam yang terjalin di sekitar tubuh Nalan Yanran tampak seperti salju yang bertemu api saat meleleh dengan cepat. Pria dengan pakaian kuning tua di cabang pohon menyipitkan matanya saat dia melihat Xiao Yan di bawah. Ini terutama terjadi ketika dia melihatnya dengan mudah mengeluarkan energi berwarna hitam di tubuh Nalan Yanran, menyebabkan matanya tanpa sadar menyusut sedikit lagi. Saat energi berwarna hitam di tubuhnya perlahan menghilang, Nalan Yanran juga sekali lagi memulihkan kebebasannya dan dengan lembut membuka telapak tangannya. Melihat ini, Xiao Yan juga buru-buru melepaskan tangannya. Dia baru saja akan berbicara ketika ekspresi Nalan Yanran sedikit berubah. Dia buru-buru berteriak, hati-hati. Xiao Yan, yang menghadap Nalan Yanran, tersenyum. Dia segera membalikkan tubuhnya dan penguasa beratnya muncul di tangannya. Penguasa berat mengandung angin kencang saat diayunkan dengan keras. Retak. Penguasa hitam itu dengan keras menghancurkan 3 tombak panjang. Kekuatan yang kuat menghancurkan tombak panjang menjadi beberapa bagian. Melihat ini, kejutan muncul di hati Huang Tian dan 2 lainnya. Mereka membuang gagang tombak di tangan mereka dan dengan cepat menarik kembali. Mata Xiao Yan dengan acuh tak acuh menyapu mereka bertiga. Penguasa berat di tangannya dimasukkan ke dalam tanah. Kakinya menginjak tanah dan suara petir angin muncul. Tubuhnya juga menghilang secara aneh. Huang Tian dan 2 lainnya terkejut saat melihat Xiao Yan menghilang dengan cara yang aneh. Mereka baru saja akan berhasil memposisikan punggung mereka untuk saling berhadapan untuk melindungi diri mereka sendiri ketika sosok seperti hantu muncul di depan mereka. Angin tajam yang terbuat dari tinju tiba-tiba datang dan dengan kejam mendarat di baju besi di permukaan tubuh mereka. Bang! Tinju mendarat dengan keras pada mereka bertiga. Pada saat yang sama, kekuatan mengerikan mengalir keluar. Ketiganya seperti layang-layang yang talinya putus. Mereka terbang mundur sebelum bertabrakan dengan beberapa pohon besar. Seteguk darah segar dimuntahkan dari setiap mulut mereka. Mengalahkan 3-4 bintang Dou Huangs hanya dengan 1 gerakan. Tangan Nalan Yanran tanpa sadar menutupi bibir merahnya saat melihat pemandangan ini. Segera, tatapannya dipenuhi dengan kerumitan saat melihat punggung kurus itu.
Pria muda ini, yang pernah dia anggap sebagai sampah, telah berjalan di depannya. Yang bisa dia lakukan hanyalah memandangnya. Itu adalah kasusnya beberapa tahun yang lalu dan itu masih terjadi sekarang setelah beberapa tahun berlalu. Huang Tian dan dua lainnya meringkuk di tanah seperti udang, mengerang. Baju besi di tubuh mereka telah hancur oleh satu pukulan dari Xiao Yan. Mereka tidak bisa mengerti kenapa mereka bahkan tidak bisa menahan pukulan dari bocah ini dengan kekuatan mereka. Sepertinya seseorang hampir tidak bisa menemukan orang bahkan di seluruh wilayah utara Central Plains yang bisa melakukan ini. Orang di depan mereka, dari mana asalnya? Tepuk tangan. Tepuk tangan tiba-tiba datang dari cabang pohon di atas. Seorang pria dengan bekas luka di wajahnya perlahan berdiri. Tatapannya terfokus pada Xiao Yan saat ia mengungkapkan senyuman jelek. Tidak buruk, kamu dipanggil Xiao Yan. Bolehkah saya bertanya apakah orang yang memiliki konflik dengan Wind Lightning Pavilion adalah Anda? Petik 2. Xiao Yan melirik pria yang terluka itu sebelum menyempitkan matanya. Orang ini sangat kuat, ada perbedaan besar dalam kekuatan antara dia dan ketiganya sebelumnya. Xiao Yan, hati-hati, dia sangat kuat. Tangan Nalan Yanran dengan lembut memberi isyarat ke kabut tebal, dan sosok putih melintas dan muncul. Setelah itu, ia menerkam kepelukannya, berubah menjadi rubah putih yang lucu. Dia berbicara dengan suara khawatir sambil memeluk rubah putih ini. Mengapa mereka menyerang Anda? Xiao Yan mengangguk dan bertanya. Ada labirin alami di luar Gunung Mata Surga. Jika seseorang yang tidak menyadarinya masuk, kemungkinan besar dia akan terjebak di dalamnya sampai gelombang energi selesai. Rubah putih psikis milikku ini kebal terhadap labirin. Seseorang akan berhasil keluar dari labirin jika mengikutinya. Mereka menyerang saya karena mereka ingin merebut rubah putih itu. Tangan Nalan Yanran dengan lembut mengusap bulu lembut rubah putih saat dia menjelaskan dengan lembut. Xiao Yan baru tiba-tiba mengerti setelah mendengar ini. Tidak disangka bahwa sebenarnya ada labirin di depan. Untungnya, dia tidak menerobos masuk secara acak. Jika tidak, bahkan dengan persepsi spiritualnya, kemungkinan dia akan terjebak untuk waktu yang lama. Hal yang benar-benar tidak bisa dia buang sekarang adalah waktu. Saya tidak tertarik dengan rubah putih Anda. Saya tidak membutuhkan hal seperti itu. Namun, ketiga orang ini membutuhkannya. Pria dengan bekas luka pisau berbicara dengan acuh tak acuh. Aku memiliki persahabatan lama dengan seseorang dari gerbang roh dasar. Dia telah menginstruksikan saya untuk membawa orang-orang ini ke depan labirin sebelum kami pergi. Metode saya adalah rahasia faksi dan tidak dapat dibagikan dengan orang lain. Oleh karena itu, saya hanya dapat menemukan rubah putih psikis untuk memimpin mereka. Petik 2. Kami tidak akan menyerahkan White Fox kepadamu. Silakan pergi. Xiao Yan tersenyum sedikit ke pria yang terluka itu saat dia berbicara. Aku, Wang Chen, bukanlah seseorang yang bisa dengan mudah diberangkatkan. Pria yang terluka itu membuka mulutnya dan menyeringai. Ada perasaan pekat yang samar di dalamnya. Wang Chen dari Pavilion Musim Semi Kuning? Nalan Yanran tanpa sadar berseru ketika kata-kata itu terdengar. Wajah cantiknya juga sedikit berubah. Pavilion Musim Semi Kuning? Xiao Yan juga kaget. Segera dia tersenyum. Dia telah bertemu orang-orang dari 3 dari 4 pavilion di sepanjang jalan, dan bertanya-tanya kapan dia akan bertemu seseorang dari apa yang disebut pavilion bintang jatuh. Xiao Yan, kenapa kita tidak menyerahkan rubah putih itu pada mereka? Wang Chen ini sangat haus darah. Apalagi dia sangat kuat. Kemungkinan dia sudah menjadi puncak kelas Do Huang. Menurut rumor, dia pernah bertarung dengan beberapa iblis tua kelas Dozong dan tidak mati. Nalan Yanran menggigit bibir merah bawahnya dengan bagian belakang giginya. Dia berjuang sejenak sebelum akhirnya berbicara dengan ragu-ragu. Dia tidak ingin menyeret Xiao Yan ke dalam kekacauan ini. Bagaimana kita melewati labirin tanpa rubah putih? Xiao Yan menoleh dan menatap Nalan Yanran. Dia tampaknya menyadari kekhawatirannya saat dia menyeringai dan berkata, "Tenang, serahkan dia padaku." Nalan Yanran tercengang saat melihat senyum pemuda itu. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, hatinya merasakan perasaan yang kuat dan aman. Yang bisa dia lakukan hanyalah menganggukkan kepalanya dengan lembut. Kamu bisa melupakan rubah putih. Jika Anda menginginkannya, kami hanya perlu melihat apakah Anda memiliki kemampuan. Senyum di wajah Xiao Yan menjadi jauh lebih redup. Tangannya perlahan meraih penguasa Suan berat di sampingnya saat dia berbicara.
Senyum di wajah Wang Chen tanpa sadar menjadi lebih padat setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Siapapun yang mengenalnya tahu bahwa setiap kali dia tersenyum bahagia, adalah saat niat membunuh di dalam hatinya menjadi sangat padat. Saya telah bertemu dengan Tang Ying dari Paviliun 10.000 Pedang belum lama ini dan bertukar pukulan dengannya. Dia mengatakan akan ada orang yang lebih menyenangkan untuk diajak bermain di belakang. Saya pikir dia sedang membicarakan Anda. Wang Chen perlahan menurunkan tangannya. Energi padat berwarna hitam dengan cepat bertahan di atasnya. Dia menatap Xiao Yan saat lidah merah cerahnya menjilat bibirnya. Sesaat kemudian, matanya tiba-tiba berubah gelap. Kalau begitu, izinkan saya untuk melihat apakah Anda bermain dengan menyenangkan seperti yang dia jelaskan. Tubuh Wang Chen tiba-tiba berubah menjadi garis hitam yang keluar setelah kata-katanya terdengar. Dalam sekejap mata, dia muncul di depan Xiao Yan. Tinjunya, yang ditutupi dengan energi hitam, membawa angin berdarah saat menghantam hati Xiao Yan tanpa gerakan mewah. Hati-hati! Nalan Yanran buru-buru mengingatkan saat melihat Wang Chen tiba-tiba menyerang. Bang! Sosok hitam melintas dan berdiri di depan Xiao Yan seperti perisai dengan cara seperti kilat. Tinju itu segera menghantamnya, mengeluarkan suara yang dalam. Tangan mengikis mayat? Tinjunya dengan cepat menyebar dan berubah menjadi semacam warna hitam gelap yang meresap. Anehnya melewati penguasa besar dan menuju tenggorokan Xiao Yan. Lintasan serangan Wang Chen agak aneh. Itu bergoyang di sekitar, tampak seperti boneka kayu yang tidak dikendalikan. Itu tidak tampak cepat, tapi itu menyebabkan seseorang memiliki perasaan aneh karena kesulitan menghindarinya. Tatapan Xiao Yan dengan saksama memperhatikan tangan hitam pekat, yang dengan cepat diperbesar di matanya. Sesaat kemudian, matanya membeku. Api hijau giok melonjak ke tinjunya tanpa ragu-ragu sebelum dia mengeluarkan pukulan. Ledakan! Tinju itu mengenai tangan hitam pekat dengan cara yang sangat akurat. Api panas menyebabkan tangan Wang Chen mengeluarkan asap putih pekat. Dalam menghadapi api surgawi, sifat korosif dari afinitas kegelapan Wang Chen, Doki sama sekali tidak efektif. Tabrakan kuat itu menghasilkan gelombang udara yang kuat yang menyebar dengan keras. Itu menghantam pohon-pohon besar di dekatnya sampai batangnya patah. Dengan demikian, tanah menjadi berantakan total. Api surgawi. Pertukaran tinju berlanjut sesaat sebelum ekspresi Wang Chen berubah. Kakinya buru-buru ditarik ke belakang dan Doki di dalam tubuhnya melonjak. Segera, dia mengeluarkan gumpalan kecil api hijau giok dari telapak tangannya. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi suram saat melihat nyala api itu. Jari Xiao Yan menjentikkan penguasa Suan berat, mengembalikannya ke cincin penyimpanannya. Dia melirik Wang Chen. Orang ini memang kuat, namun, dia tidak terlalu menjadi ancaman dari sudut pandang Xiao Yan. Meskipun afinitas kegelapan Doki aneh dan tidak dapat diprediksi, itu sangat ditekan dalam menghadapi api surgawi. Jika mereka benar-benar bertarung, Xiao Yan yakin dia memiliki 70% untuk membunuh orang ini. Wang Chen tersenyum dengan cara yang gelap dan dingin. Dia bahkan tidak melihat Huang Tian dan dua lainnya saat tubuhnya mundur dan memasuki kabut tebal. Sebuah suara perlahan keluar saat dia melakukannya. Tidak heran jika Tang Ying sangat memikirkanmu. Anda memang memiliki beberapa kemampuan. Masalah hari ini akan berakhir di sini. Saya akan menunggu Anda di panggung Gunung Surga dan melihat apakah Anda memiliki kemampuan untuk tiba di sana. Bab 998, Labirin. Xiao Yan tanpa sadar tertawa saat dia menatap tempat Wang Chen menghilang. Dia memang layak menjadi orang dari 4 paviliun. Tidak disangka kata-kata kejamnya sangat mirip dengan yang lain. Di belakang Xiao Yan, Nalan Yanran memandang Wang Chen yang dengan cepat mundur hanya setelah pertukaran singkat. Matanya yang cantik menunjukkan keterkejutan. Nama Wang Chen cukup terkenal. Orang hampir tidak bisa menemukan siapapun yang cocok untuknya di generasi yang sama. Apalagi orang ini haus darah dan kecanduan perkelahian. Selain itu, dia memiliki bakat pelatihan yang luar biasa dan kekuatannya tumbuh dengan sangat cepat. Dengan mengandalkan kekuatan Yellow Spring Pavilion, dia suka bertarung dengan beberapa ahli dari kelas Dozong. Orang lain, takut dengan kekuatan Pavilion musim semi kuning, takut benar-benar membunuhnya. Karenanya, nama Wang Chen menjadi semakin terkenal seiring berjalannya waktu. Pada akhirnya, bahkan ada desas-desus tentang dia yang memiliki kekuatan untuk bertarung dengan Dozong.
Tidak ada yang tahu apakah rumor ini nyata. Terlepas dari apakah itu nyata, kekuatan Wang Chen ini adalah sesuatu yang tidak perlu diragukan lagi. Namun, Nalan Yanran tidak menyangka bahwa setelah hanya satu pertukaran singkat, orang abnormal yang haus darah ini akan ditakuti oleh Xiao Yan. Xiao Yan tidak menyadari keterkejutan dalam hati Nalan Yanran saat ini. Tatapannya beralih ke Huang Tian dan dua orang lainnya yang tidak jauh darinya saat dia dengan acuh tak acuh bertanya, "Mengapa kamu masih di sini?" Mendengar ini, Huang Tian dan dua lainnya buru-buru berjuang untuk berdiri dan melarikan diri. Pengunduran diri Wang Chen telah menyebabkan mereka benar-benar kehilangan kepercayaan yang mereka miliki. Dengan bisa menakuti Wang Chen yang terkenal, kekuatan orang ini sudah jauh melebihi level yang bisa mereka lawan. Xiao Yan hanya menghembuskan napas dengan lembut setelah melihat Huang Tian dan dua lainnya melarikan diri dalam kesengsaraan. Dia berbalik dan menatap Nalan Yanran. Untuk sesaat, dia tidak tahu apa yang harus dia katakan. Suasananya segera menjadi sunyi yang memalukan. Nalan Yanran secara alami tidak mengatakan apa-apa di hadapan suasana yang tenang ini. Tangannya dengan lembut mengusap bulu halus rubah putih itu sambil menunduk. Asteris batuk asteris, apakah kamu juga berencana untuk pergi ke kolam darah Gunung Surga? Keheningan berlanjut sesaat sebelum Xiao Yan akhirnya terbatuk dan berinisiatif untuk berbicara, memecah keheningan saat dia melakukannya. Iya, meskipun saya tahu bahwa sangat sulit bagi saya untuk mendapatkan 1 dari 10 tempat dengan kekuatan saya, perjalanan ke sini dapat dianggap sebagai pelatihan. Nalan Yanran mengangguk sedikit dan menjawab dengan lembut. Xiao Yan menggosok tangannya dan tiba-tiba merasa sedikit terkekang. Dia ragu-ragu sejenak sebelum bertanya, kenapa kamu di sini sendirian? Tangan yang digunakan Nalan Yanran untuk menggosok rubah putih itu berhenti. Dia mengangkat matanya yang cantik untuk pertama kalinya, menatap Xiao Yan, dan berkata, "Guru sedang melakukan retret untuk berlatih. Oleh karena itu, saya keluar sendiri untuk mendapatkan pengalaman." Petik 2. Apakah kalian berdua baik-baik saja selama tahun-tahun ini? Tatapan Xiao Yan melayang saat dia bertanya. Nalan Yanran tersenyum saat melihat ini. Dia dengan lembut bertanya, "Kamu ingin bertanya tentang guru kan?" Tubuh Xiao Yan menjadi kaku tanpa disadari. Dia dengan lembut menghembuskan napas dan bertanya, apakah dia baik-baik saja? Mata Nalan Yanran meredup saat mendengar ini. Dia mengangguk dan menjawab, "Guru sangat baik." Apakah dia juga di wilayah utara Central Plains? Xiao Yan bertanya sekali lagi. Suaranya menjadi sedikit panas. Adegan kesedihan dan pergumulan punggungnya saat mereka berpisah saat itu tiba-tiba muncul di benaknya. Terlepas dari siapa yang benar atau salah saat itu, Mystic Cloud Sekte akhirnya dihancurkan oleh tangan Xiao Yan. Menjadi pemimpin sekte dari Mystic Cloud Sect, Yun Yun tidak bisa lepas dari permusuhan yang timbul dari penghancuran sekte dan pembunuhan gurunya. Namun, dia tidak bisa menyakiti Xiao Yan. Akhirnya, Yun Yun, yang tidak tahan menghadapi situasi, hanya bisa memilih untuk meninggalkan kekaisaran yang telah dia tinggali selama bertahun-tahun, mengembara di negeri lain. Hati Xiao Yan merasakan sakit yang tidak diketahui saat dia memikirkannya. Yun Yun tidak salah sejak awal. Hal yang salah adalah posisi kedua belah pihak. Sejak awal, dialah yang paling terluka. Selain itu, dia telah menjelajahi negeri lain selama tahun-tahun ini. Meskipun dia cukup kuat, sepertinya dia, sebagai seorang wanita, pasti sangat menderita. Nalan Yanran memilih untuk tetap diam menghadapi pertanyaan Xiao Yan. Beberapa saat kemudian sebelum dia akhirnya berkata, "Guru menginstruksikan saya sebelum saya pergi bahwa saya tidak diizinkan memberitahu siapapun di mana dia saat ini, terutama Anda." Xiao Yan tercengang saat mendengar ini. Dia segera tertawa pahit. "Wanita ini, tidak apa-apa jika kamu tidak memberitahuku. Semuanya baik-baik saja jika dia baik-baik saja." Xiao Yan menghela nafas. Dia menggelengkan kepalanya dan mengeluarkan emosi di dalam hatinya. Setelah itu, dia tersenyum dan berkata kepada Nalan Yanran, "Saya juga menuju ke kolam darah Gunung Surga. Jika Anda mau, Anda bisa mengikuti saya." Petik 2. Bukankah aku akan menjadi beban bagimu? Mata Nalan Yanran berbinar sebelum dia bertanya dengan prihatin. "Saya benar-benar tidak terbiasa dengan pegunungan mata surga ini. Setidaknya, Anda tahu sesuatu tentang itu. Aku tidak akan bisa terlalu khawatir jika kamu ada." Xiao Yan merentangkan tangannya saat dia menjawab. "Baik.
Tangan Nalan Yanran dengan lembut mengusap rubah putih itu. Dia ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk dengan lembut. Tempat ini sudah dekat dengan Gunung Mata Surga. Sepertinya kita bisa mencapai kaki Gunung Mata Surga setelah beberapa saat. Ada labirin alami di sana. Namun, kami memiliki psikik White Fox dan tidak perlu terlalu mengkhawatirkannya. Dua sosok dengan cepat melakukan perjalanan melalui hutan yang tertutup kabut tebal saat suara wanita yang jernih dipancarkan dengan lembut. Xiao Yan mengangguk, memang lebih nyaman dengan seseorang yang memimpin jalan. Memasuki Gunung Mata Surga tidak berarti kita aman. Sebaliknya, itu bahkan lebih berbahaya karena seluruh pegunungan Mata Surga dikendalikan oleh suku binatang ajaib yang kuat. Mata Nalan Yanran meluncur saat dia melirik Xiao Yan, yang sedang mendengarkan dengan penuh perhatian di sisinya. Sikapnya yang menarik dipenuhi dengan daya pikat. Suku binatang ajaib, seperti apa kekuatan mereka? Xiao Yan kaget dan dia segera mengerutkan kening. Suku binatang ajaib ini disebut suku tikus penelan emas. Meskipun kebanyakan dari mereka adalah magical beast peringkat 2-3 biasa, jumlah mereka sangat besar sehingga cukup menakutkan. Tentu saja, inti sebenarnya dari suku tikus menelan emas masih anggota yang bisa berubah menjadi bentuk manusia. Mereka adalah pengendali sejati Gunung Mata Surga. Dikabarkan bahwa pemimpin suku-suku ini juga telah mencapai peringkat 7. Kekuatannya sebanding dengan bintang 6 elit Dozong. Nalan Yanran berbisik. Dengan suku binatang ajaib yang menempati Gunung Mata Surga, bagaimana orang bisa menikmati kolam darah Gunung Surga ini? Sepertinya hal unik seperti itu juga memiliki daya tarik yang besar pada magical beast, bukan? Xiao Yan bertanya dengan ragu. Mereka ingin mendominasinya. Namun, apa menurutmu faksi manusia lain akan setuju? Nalan Yanran menutup mulutnya dan tertawa pelan. Dia berkata, saat itu, pertempuran besar meletus di pegunungan Mata Surga ini karena masalah kolam darah Gunung Surga. Pada akhirnya, secara alami suku tikus penelan emas yang kalah. Mengapa mereka berani memonopoli kolam darah Gunung Surga? Meskipun mereka telah kalah, para ahli yang terlalu kuat tidak dapat memasuki pegunungan Mata Surga karena beberapa efek khusus dari medan. Karena faksi-faksi ini takut bahwa suku tikus penelan emas akan dengan kejam menyerang generasi muda mereka akhirnya mencapai kesepakatan. Suku tikus penelan emas akan menempati 2 dari 10 tempat di kolam darah Gunung Surga. 8. Xiao Yan segera merajut alisnya saat mendengar ini. Tidak disangka, situasinya bahkan lebih suram dari yang dia duga. Tidak mudah menjadi salah satu dari 10 orang itu. Sekarang, 2 diantaranya sudah ditempati. Kesulitan kompetisi pun melonjak. Tidak ada pilihan. Suku tikus menelan emas memiliki keunggulan geografis. Sebenarnya, hati mereka sangat tidak senang. Di masa lalu, mereka dapat menempati ke-10 tempat. Sekarang, itu telah menyusut 5 kali. Nalan Yanran tertawa, menurut kesepakatan, suku tikus penelan emas dapat menempatkan pos pemeriksaan di pegunungan Mata Surga dan memblokir mereka yang naik ke puncak. Mereka bisa melakukan apa yang mereka suka selama tidak mengancam nyawa orang-orang itu. Namun demikian, mereka harus mengumpulkan 8 ahli manusia. Petik 2. Oleh karena itu, yang terbaik adalah tidak menyinggung anggota suku tikus penelan emas begitu kita memasuki Gunung Mata Surga. Ini karena mereka dapat memutuskan persyaratan yang memungkinkan orang untuk naik ke atas. Wajah cantik Nalan Yanran menjadi sangat serius menjelang akhir penjelasannya. Xiao Yan tersenyum pahit dan mengangguk. Tidak disangka ada begitu banyak masalah. Awalnya, dia berpikir bahwa siapapun yang mencapai puncak gunung terlebih dahulu akan dapat menikmati kolam darah Gunung Surga. Tanpa disadari, kabut di sekitar menjadi lebih redup saat mereka berdua sedang bercakap-cakap. Sesaat kemudian, deretan pohon yang menjulang tinggi tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Hanya ada pintu pohon yang memungkinkan hanya satu orang untuk melewati di antara pepohonan yang sangat besar. Di depan deretan pohon ini ada lebih dari 10 sosok manusia. Jelas, mereka semua adalah orang yang memiliki pemikiran tentang kolam darah Gunung Surga. 10 lebih orang berbalik dan melirik Xiao Yan saat melihat ada orang baru yang telah tiba. Segera, tatapan mereka memadat pada rubah putih kecil di pelukan Nalan Yanran. Rubah putih psikis. Banyak tangisan gembira terdengar. Semua tatapan tiba-tiba beralih ke Nalan Yanran. Mereka yang berhenti di sini tidak mengetahui metode untuk memecahkan labirin.
Kemunculan tiba-tiba dari psikik White Fox segera menyulut hati mereka yang putus asa. Wajah cantik Nalan Yanran berubah sedikit setelah ditatap oleh begitu banyak tatapan panas. Dia memeluk rubah putih itu dan dengan lembut mundur selangkah. "Ikuti aku, tidak perlu takut," petik 2. Xiao Yan samar-samar meyakinkannya. Segera, Do Qi melonjak keluar dari tubuhnya. Kekuatan bintang 9 Do Huang melonjak keluar dari tubuhnya tanpa pengekangan apapun. Aura yang kuat segera menekan orang-orang yang akan membuat masalah. Kekuatan orang-orang ini sebagian besar berada di sekitar bintang 5 Do Haung atau di bawahnya. Ada terlalu banyak celah jika dibandingkan dengan bintang 9 Do Huang. "Siapapun yang memasuki radius 10 meter dari kita akan dibunuh." Mata Xiao Yan dengan dingin dan perlahan menyapu sekelilingnya. Suara yang mengandung niat membunuh dipancarkan dengan lembut, menyebabkan wajah semua orang berubah. Mata mereka mulai mengerut. Kaki Xiao Yan perlahan berjalan di atas tanah yang dipenuhi dengan daun kuning yang lapuk. Suara lembut, Sasa, telah menjadi satu-satunya suara di wilayah ini. Nalan Yanran mengikuti dari belakang Xiao Yan. Mata jahat di sekitarnya menyebabkan tangannya dipenuhi keringat dingin. Jika 10 lebih elit Do Huang ini menyerang, kemungkinan bahkan Xiao Yan harus berlindung sementara. Suasana sekitarnya menjadi lebih tegang saat Xiao Yan dan Nalan Yanran mendekati pepohonan. Sedikit suara langkah kaki sepertinya telah menginjak hati semua orang, menyebabkan mereka merasakan nafas mereka tersendat. Langkah kaki Xiao Yan dengan lembut mendarat. Dia melihat ke arah pepohonan, yang jaraknya kurang dari 10 meter darinya, dan baru saja akan menghela nafas lega saat matanya perlahan menyipit menjadi lengkungan yang berbahaya. Pada saat yang sama, tangisan dingin yang buas tiba-tiba terdengar. "Semuanya, mari kita serang bersama. Setelah kita merebut rubah putih itu, kita akan bisa mendapatkan bagian dari kolam darah Gunung Surga."